Aku Po. Aku Teh. Aku Tak. Kita Poteta. Halo semua, selamat datang di podcast tentang kita. Nah, karena ini podcast pertama kita, asiknya kita kenalan dulu gak sih? Iya nggak sih, bener. Ayo Po, duluan. Ya, halo semua, aku Lucky Prediktian sebagai Po yang berstatus menjadi siswa SMA Negeri 4 Kota Tangerang. Halo semua, aku Afifah Syafira Damayanti atau Teh. Sekarang aku jadi pelajar di SMA Negeri 4 Kota Tangerang. Halo semua, aku dari Biak Marina atau kalian bakal sering denger aku dipanggil Tak. Aku juga di sini sebagai pelajar SMA Negeri 4 Kota Tangerang. Nah, ngomong-ngomong, tujuan kita bikin podcast ini tuh apa sih? Apa ya? Kayaknya kita tuh kali ini podcast buat menuhin tugas kita, tugas proyek kita nggak sih? Bener banget, project P5 kita. Iya, tahap pertama kita. Iya betul. Nah, kalau gitu alasan milih podcast tuh apa sih? Kayak kenapa milih podcast? Kalau bagi aku ya, karena pengen aja nyoba baru gitu kan, lagi viral juga sekarang. Kalau aku tuh kayak karena iya benar kata Po, lagi viral jadinya kayak punya rasa penasaran gitu loh. Ini cara bikinnya tuh gimana? Jadi kita milih podcast. Bener banget itu, aku juga setuju sama Po dan T. Soalnya podcast tuh kayak bener-bener lagi hype banget gak sih? Oh my god. Betul banget, lagi hype banget. Nah, kali ini kita bakal bahas apa sih? Kita bakalan bahas tentang sampah. Nah, bener banget tuh, karena proyek kita kali ini mengambil tema gaya hidup berkelanjutan yang mempunyai subtema sampah berserak, hasratku tergerak. Kan tema kita tuh kan sampah kan ya? Iya, bener. Nah, menurut kalian tuh sampah tuh apa sih? Dari Po deh. Kalau menurut aku, sampah itu sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Nah, selain yang disampaikan sama Po, aku juga bakal baca ini. Sampah menurut Azwar adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang. Maka, sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa, sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Tapi ternyata sampah itu juga diatur tahu di undang-undang. Iya, Tepatnya di Undang-Undang Ayat 18 tahun 2008. Nah, di undang-undang ini dijelasin kalau sampah yang dikelola oleh negara itu pertama ada sampah rumah tangga, yaitu sampah yang dihasilin dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Yang kedua ada sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu yang berasal dari kawasan komersial seperti kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya. Dan yang terakhir, ada sampah spesifik, yaitu sampah yang berbahaya dan beracun. Nah, sampah ini ditimbulin oleh bencana, puing bongkahan bangunan, dan sampah yang secara teknologi belum bisa diolah nih. Nah, sekarang aku juga bakal bacain jenis-jenis sampah ya. Yang pertama ada jenis sampah berdasarkan sumbernya, yaitu sampah alam, yang merupakan sampah yang diproduksi di kehidupan liar dan diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Lalu yang kedua ada sampah industri. Sampah industri merupakan jenis sampah yang dihasilkan dari sebuah proses produksi, baik industri maupun domestik. Contoh sampah industri seperti limbah penambangan, radioaktif dari PLTN, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada sampah nuklir. Sampah nuklir merupakan jenis sampah dengan bahan sisa yang masih memiliki radioaktif. Nah, yang terakhir ada sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia seperti sisa makanan. Lalu yang kedua ada jenis-jenis sampah berdasarkan bentuknya. Nah, yang pertama ada sampah padat. Nah, sampah padat itu adalah semua material sisa yang berbentuk padatan yang sudah dibuang oleh manusia, seperti sampah dapur, pecahan gelas, botol, plastik, dan kemasan makanan. Lalu ada sampah cair. Sampah cair ini berasal dari bahan cairan yang telah digunakan lalu tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Biasanya berasal dari limbah hitam dan limbah rumah tangga. Nah, tadi kan
jenis sampah berdasarkan sumbernya. Sekarang aku akan bacakan jenis sampah berdasarkan sifatnya. Pertama ada sampah anorganik, merupakan sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, wadah, botol, kertas, plastik mainan, dan gelas minuman. Jenis sampah ini juga bisa disebut juga limbah yang dihasilkan dari barang yang buatan manusia. Contohnya adalah plastik wadah, botol kertas, plastik mainan, dan gelas minuman. Fun fact. Nah, bahan kantong plastik membutuhkan waktu setidaknya 10-20 tahun tahu. Sedangkan botol plastik membutuhkan 450 tahun untuk terurai. Wow, lama banget. Nah, selanjutnya yang kedua ada sampah organik. Merupakan salah satu jenis sampah yang biasa dijadikan pupuk kompos. Jenis sampah ini berlawanan dengan sampah anorganik karena sangat mudah membusuk. Beberapa contoh jenis sampah organik antara lain sisa makanan, sayuran, daun-daun, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada sampah beracun. Biasanya jenis sampah ini dihasilkan oleh limbah pabrik dan rumah sakit. Selain itu, sampah B3 juga bisa timbul akibat bencana dari bongkaran puing bangunan. Secara umum, sampah B3 ialah jenis sampah yang secara teknologi belum bisa diolah dan timbul secara periodik. Ternyata jenis-jenis sampah itu banyak banget ya. Terus, ternyata sumber-sumber sampah itu biasanya dari pasar, dari rumah tangga, toko, taman, dan tempat-tempat umum lainnya. Sementara, sampah juga bisa dihasilin nih dari industri-industri yang menghasilkan limbah buat lingkungan kita. Nah, berarti setiap manusia itu menghasilkan sampah nggak sih guys? Itu pasti banget nggak Pasti sih? banget itu mah. Bahkan, National Urban Development Strategy mengungkapkan bahwa Tangerang berpotensi menyumbang 733 ton sampah dalam sehari. Banyak banget nggak sih? Oke, tadi kan kita bahas sampah secara umum ya. Sekarang kita akan bahas sampah yang ada di Indonesia. Tahu nggak sih? Apa tuh? Ternyata Indonesia berdasarkan Environmental Performance Index, Indonesia tuh rankingnya rendah tahu, cuman 166 di dunia. Wah, Aduh, banget. Terus nilainya cuman 37,8. Kayak cukup kecil nggak sih? iya. Nah, terus Kementerian Lingkungan Hidup mencatat rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan sekitar 2,5 liter sampah per hari atau 625 juta liter dari jumlah total penduduk, guys. Oh my god. Iya, banyak banget sampah yang kita sumbang. Terus nih ya, jumlah sampah yang muncul di seluruh Indonesia ini bisa mencapai 38,5 juta ton per tahunnya guys. Dengan dominan sampah yang dihasilkan oleh Pulau Jawa, yaitu 21,2 juta ton per tahun. Wah, selain daratannya yang banyak sampah, lautan kita juga banyak sampah tahu. Bahkan Menteri LHK bilang sendiri kalau sampah di Indonesia, khususnya di lautan, itu 80%. Laut kita udah kena sampah, guys. Bahkan di TikTok kalian pernah lihat nggak sih ikan yang ada makan plastik itu karena Iya. plastik? Iya dong. Kasian saya banget lihat gak sih? Yang nyangkut juga di plastik gitu. Oh my God. Iya, terus di pantai Bali, biasanya tuh ikan-ikan itu di pantai Bali nggak sih nemunya? Karena Iya. Bali tuh udah cukup tercemar banget, apalagi pasir-pasirnya itu kayak Bener. dikit-dikit nemu sampah, parah banget sampah di Indonesia tuh. Gak usah jauh-jauh ke Bali dulu deh. Lihat aja di Tangerang akhir-akhir ini lagi sering banjir gak sih? Karena sampah. Bener banget tuh. Berarti ya sampah ini kayak parah banget nggak sih? Jadi nyumbat saluran, nyumbat selokan, nyumbat sungai, jadi banjir gitu daerah kita. Nah, terus cara ngolah sampah yang baik tuh gimana? Soalnya kan kalau dibakar bakalan bahaya banget buat lingkungan. Bener. Bahkan bisa nyebabin penyakit gitu nggak sih? Kayak Iya. diare, tipes, penyakit kulit tuh kayak gara-gara sampah di lingkungan banget. Kalau di Indonesia sendiri sih setahu aku pertama-tama sampahnya tuh bakal dibawa ke tempat penampungan sementara nih atau TPS. Lalu dari TPS ini sampah akan diangkut dan dibawa oleh Dinas Lingkungan menggunakan truk ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Nah, TPA ini tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Nah,
Kalian inget kan kemarin kita kunjungan? Iya bener banget, kita Bener, berkunjungan bener, yang di bener. Gebang kan. Benar, kan kita itu pergi ke TPS. Di TPS itu terjadi 3R dengan tujuan mengurangi sampah yang dikirim ke TPA. Iya, di yang tempat kemarin kita kunjungin, itu tuh sampah-sampah diolah jadi banyak banget nggak sih? Kayak Iya. kompos, terus kita dikasih lihat cara buat lilin. Bener. Gila sih, keren Bener banget. sih, tapi sayangnya di Indonesia kesadaran diri akan pentingnya 3R itu rendah banget guys. Padahal 3R itu bisa membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia. Nah, maka dari itu di sekolah kita diajarin loh tentang mengkreasikan sampah lewat proyek P5 Produk Hasta Karya. Tapi Indonesia dalam pengolahan sampahnya tuh udah cukup baik tahu. Kalian tahu nggak sih kalau pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengolahan sampah? Bahkan nih ya, di tahun 2021 di suatu daerah, biaya yang diberikan oleh pemerintah itu mencapai 4,4 miliar untuk mengolah sampah doang. Nah, uang sebanyak itu, kebijakan-kebijakan apa aja sih yang dikeluarin sama pemerintah? Yang aku tahu, kebijakan lainnya tuh berupa bank sampah. Terus tujuan dari adanya bank sampah itu buat apa? Nah, setahu aku ya, tujuan bank sampah itu untuk membuat kesadaran kepada masyarakat bahwa sampah mempunyai nilai jual dan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menjadi budaya baru di Indonesia. Oh iya, aku baru ingat kalau bank sampah itu ternyata diatur juga di peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 yang mengatur peran dari bank sampah. Peran dari bank sampah itu sendiri yaitu mengatur tentang kewajiban produsen untuk melakukan kegiatan 3R, yaitu menghasilkan produk dan menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang serta menimbulkan sampah sesedikit mungkin. Nah, bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Masyarakat dapat menambah penghasilan karena saat mereka menukarkan sampah, mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki. Masyarakat dapat sewaktu-waktu mengambil uang pada tabungannya saat tabungannya sudah terkumpul banyak. Overall, menurut kalian, apa sih yang salah sama Indonesia dalam pengolahan sampahnya? Kalau menurut aku sih, pemerintahnya kurang tegas akan penggunaan barang yang menghasilkan sampah. Terus juga masyarakatnya tuh suka buang sampah sembarangan. Kayak Bener banget. di pinggiran jalan aja suka ada sampah. Itu kurangnya masyarakat Indonesia. Bener. Kesadarannya ya mereka guys. Oke, sekarang kita bakal bahas Singapura nih. Kalian tahu gak sih guys, kalau Singapura itu negara terbersih di Asia. Iya, keren banget. Padahal usianya tuh masih muda banget gak sih? Kayak baru 57 tahun mereka merdeka. Oh iya, Po pernah gak sih jalan-jalan ke Singapura? Seingat aku pernah tahu. Iya, dulu aku pernah ke Singapura. Nah, di sana tuh bersih banget, lingkungannya juga asri banget. Di sana tuh pokoknya lingkungannya tuh terjaga. Mereka pada jaga lingkungannya mereka sendiri. Gak heran sih, soalnya di salah satu artikel BBC bilang kalau kebersihan itu udah jadi kebiasaan dari warga Singapura. Soalnya kebijakan pemerintahnya tuh keren banget. Dikutip dari detik.com, kebijakan di Singapura tuh ngelola sampah dibakar. Jadi dia ngasilin asap yang dimana asapnya itu kan panas. Jadinya dia energi listrik. Nah, tapi asap-asapnya itu sebelum dikeluarin, dia disaring-saring dulu. Jadi supaya hasil dari asapnya itu asap bersih, jadi tidak mencemarkan lingkungan. Nah, abu-abu dari hasil pembakarannya itu dibuang di suatu pulau khusus yang jauh dari kota sehingga tidak menimbulkan pencemaran tanah. Keren banget kan? Keren banget sih. Oh my god. Kayak mereka pinter banget ya kan? Gila sih pemerintah Wah, Singapura. keren Iya. banget sih. Nah, di Singapura itu biasanya di sana tuh banyak wastafel dan itu airnya bisa langsung diminum tahu. Wih gila, keren banget ya. Berarti tinggal bawa tumbler sendiri dong kalau kayak gitu bisa. Benar. Mereka tuh berusaha untuk mengurangi sampah botol plastik. Selain ngurangin sampah, itu ngurangin biaya juga nggak sih buat beli air? Bener. Nah, setahu aku juga di sana air mahal banget ya sih. Iya benar, di sana tuh air Mahal putih tuh mahal. Mending kita bawa tumbler dan diisi di wastafel itu. Bener banget, ngehemat, keren Singapura. Bener. Nah, Kalau Po, kamu ada lagi nggak sih peraturan lain yang bikin kamu kayak
shock gitu. Pas datang ke Singapura kayak wah gila peraturannya. Kalau aku sih yang paling shock itu yang tentang nggak boleh jualan permen karet tapi diizinkan mengkonsumsi. Wah, berarti kalau kayak gitu kita harus ngimpor nggak sih kalau di sana? Iya deh kayaknya, kayak kita beli di luar gitu. Soalnya di Singapura kayaknya nggak diizinin deh buat jualan. Nah, terus selain yang aku shock juga itu di sana tuh taman-taman di situ juga nggak boleh diinjek langsung. Kalau diinjek langsung bisa kena denda, atau enggak juga kita nggak boleh meludah di sembarang tempat. Kita tuh bisa kena denda, tahu? Oh gitu ya, kalau kita ngelanggar peraturannya berarti kita kena denda. Biaya dendanya berapa sih emang? Yang aku inget dan aku tahu ya $1.000 Singapura. Mahal banget itu. Iya, mahal banget tahu. Terus ya, di sana itu pemerintahnya tuh ngadain banyak proyek gitu, kayak proyek pembersihan sungai, terus ada juga proyek penanaman pohon di seluruh pulau, dan juga ada pemindahan penjual makanan kaki lima yang dulu ada di mana-mana dipindahin gitu loh ke satu tempat yang khusus berjualan. Selain kebijakan itu, ada juga nih kebijakan yang dikeluarin oleh pemerintah. Salah satunya, para penduduk tuh dihimbau atau dianjurin untuk membawa pulang sampahnya sendiri. Walaupun di Singapura tuh disediain banyak tong sampah, tapi hal ini tuh dibuat untuk menghindari sampah yang dibuang secara sembarangan. Bener banget tuh, masyarakat di Singapura tuh kesadaran pada diri sendiri pada sampah tinggi banget. Ditambah pemerintah, kebijakan-kebijakannya keren banget. Makanya nggak heran nggak sih kalau Singapura tuh terbersih di Asia. Bener. Oke, sekarang kita masuk ke bagian membandingkan antara sampah di Indonesia dengan di Singapura. Yang pertama dari sudut pandang masyarakatnya nih, Po bakal jelasin. Nah, kalau bagi aku ya, kesadaran masyarakatnya di Singapura tinggi kepada sampah. Mereka bisa menjaga sampah itu, membuangnya dengan baik, mendaur ulang dengan baik. Ya, kalau di Indonesia kan agak kurang ya kesadaran diri sendirinya pada sampah. Masih suka buang sampah sembarangan. Betul itu. Ya. Sekarang dari sudut pandang pemerintah. Apa sih perbandingan dari sisi pemerintah antara pemerintah di Indonesia dengan di Singapura? Ini bakal dijelasin sama Ta. Silakan. Nah, mungkin untuk bagian pemerintah ini, aku cuma bisa nyampein sedikit aja ya. Jadi ya, pemerintah Singapura kan dalam kebijakan itu udah tegas banget kan. Betul. Jadi benar-benar kalau emang kita ngelakuin, kita bakal kena denda. Sedangkan mungkin kalau buat di Indonesia, kita tuh kalau buang sampah sembarangan aja nggak bakal kena sanksi apa-apa nggak sih? Bener, kurang tegas sih menurut aku pemerintah di Indonesia tuh. Benar. Jadi ya mungkin itu yang bisa jadi perbandingannya saat ini. Iya, karena pemerintahnya nggak tegas, jadi kesadaran diri dari masyarakatnya tuh kurang nggak sih, kayak ya udahlah ya kita nggak dapat apa-apa juga kalau melanggar perintah itu. Jadi ya itu sih perbandingannya ya. Jadi pertanyaannya nih, Indonesia bisa nggak sih nerapin sistem pengolahan sampah yang sama kayak di Singapura? Kalau setahu aku ya, jadi Indonesia tuh pasti bisa. Tapi nggak semua yang udah diterapin di Singapura tuh nggak bakal bisa juga di Indonesia, seperti pembakaran sampah. Karena Indonesia sendiri juga udah ada nih peraturan yang nerapin kalau pembakaran sampah itu nggak diizinkan. Terus juga udah ada undang-undangnya guys. Undang-undangnya itu nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, melarang pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Dikutip dari hukuman lain, membakar sampah sembarangan bisa dipidana dan didenda loh. Wah, sampai didenda gitu ya guys kalau bakaran. Tapi untuk yang lainnya seperti pembersihan sungai, selokan, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya mungkin bisa diterapkan seperti keran yang bisa diminum. Mungkin di Indonesia udah ada nggak sih? Ada, tapi tapi sedikit banget ya. Kayak belum tersebar kali ya. ya cuma di daerah tertentu aja nggak sih itu, harus lebih disebarin aja. Nah, terus kalau selanjutnya bisa nggak sih Indonesia jadi negara terbersih di Asia? Mungkin bisa ya. Bisa banget sih harusnya. Iya. Harus bisa, tapi apa ya, kita tuh harus, kalau dari sudut masyarakat ya, berarti masyarakat ini harus ditingkatkan lagi kesadarannya akan sampah, lebih aware juga, dan
harus lebih tegas gitu, jangan rasa bodoh gitu sama sampahnya. Ya bener. Kalau dari pemerintah nih, pemerintah harusnya lebih tegas gitu nggak sih kepada masyarakat. Terus juga harus dengerin apa kata masyarakat. Kalau masyarakat butuhnya ini. Misalnya kayak fasilitas kayak misalnya minum air yang dari keran bisa diminum itu berguna banget nggak sih buat masyarakat? Iya, Itu bener. berguna banget. Karena mengurangi sampah, terus mengurangi biaya buat beli minum Iya, juga. bener. Jadi hemat banget. Terus pemerintah juga bisa memberikan contoh lah kepada masyarakat. Jangan cuman ngasih perintah tapi nggak beri contoh juga. Jadi tuh bikin rasa males nggak sih di masyarakat itu sendiri juga. Jadi intinya tuh pemerintah juga harus ikut serta dalam melakukan proyek ini, guys. Terus membuat kebijakan-kebijakan juga nih, karena kalau dilihat di sisi lapangan kebijakan pemerintah jarang ada yang berjalan nggak sih tentang sampah ini? Iya, Kan? jadi pemerintah juga masih kurang peduli gitu sama Ya. kebijakan yang ada di Indonesia ini. Last but not least, sekian dulu podcast kita kali ini. Tapi kita mau bilang makasih juga buat sumber-sumber yang udah kita gunain dalam podcast kali ini. Thank you for listening our podcast. Aku Po. Aku Teh. Aku tak Pisah.